Shalom. Ya, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kan hari pencurahan Roh Kudus ya. Tentu topiknya yang berkaitan dengan Roh Kudus. Nah, topik yang akan saya bawa pada pagi hari ini, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Dan saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, berarti Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Nah, ya selama ini mungkin kita mengklaim atau merasa diri kita bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tapi ya pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika Roh Kudus mendiami seseorang? Kita baca di dalam Markus 13 ayat 10 sampai 11. Markus 13 ayat 10 sampai 11. Injil harus diberitahukan dahulu kepada semua bangsa, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Nah, ini peristiwa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Artinya ketika mereka memberitakan Injil, pasti ada hambatan, ada tantangan yang akan mereka hadapi. Bahkan kita lihat berapa kisah, misalnya Rasul Paulus harus dipenjara karena memberitakan Injil. Ya, jadi banyak tantangan yang mereka harus hadapi. Tapi dikatakan di situ Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus di situ? Roh Kudus yang akan menolong untuk mereka bicara. Ya. Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk memperkatakan, bahwa dikatakan aku telah menaruh perkataan di dalam mulutmu. Ya. Nah, jadi dikatakan jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Ya. Jadi orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, ya. Orang yang sudah didiami Roh Kudus, apa yang akan terjadi dalam hidupnya tadi ketika dia mengalami tantangan, misalnya ya yang berhubungan dengan keimanannya kepada Yesus Kristus. Mungkin dia akan dibully, akan dihina karena dia percaya kepada Kristus. Tuhan sudah taruh perkataan di dalam mulutnya untuk memperkatakan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, jadi jangan takut. Roh Kudus sebagai penolong, ya, dia akan menolong kita untuk memperkatakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam mulut kita. Ya, jadi ketika kita mengikut Kristus, bukan berarti masalah tidak ada. Ya, justru banyak mungkin akan menghadapi tantangan. Yang sering saya katakan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ada hal yang harus kita pikul, tapi kembali ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roh Kudus itulah yang akan memberikan, atau Tuhan akan menaruh perkataan di dalam mulut kita, sehingga apa yang kita berkatakan akan memuliakan Tuhan. Ya. Kemudian coba kita lihat lagi, apa lagi yang harus kita lakukan. Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Coba lihat kita dalam Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Ini hampir sama, ini masalah tantangan. Di situ Roh Kudus akan menjadi penolong. Ya. Lukas pasal yang ke-12 ayat 11 sampai 12. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis, pada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana apa harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya. Kalau karena sekali lagi saya katakan, kalau kita menghadapi masalah karena keimanan kita kepada Kristus, karena kepercayaan kita kepada Kristus, ya, mungkin suatu waktu kita akan diperhadapkan kepada penguasa-penguasa, kepada majelis-majelis agama, ya, seperti yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada saat itu, ketika dia menyampaikan tentang pertobatan. Ya, hampir semua rasul kan mengalami hal seperti itu, ya, diperhadapkan kepada pengadilan-pengadilan agama. Ya. Ya. Pada zaman itu ya agama Yahudi kan diperhadapkan kepada penguasa-penguasa Roma pada saat itu, Romawi. Ya.
mungkin di zaman sekarang juga suatu waktu kita akan menghadapi masa itu. Dan saat-saat ini banyak terjadi, ada anak-anak Tuhan yang menghadapi masa-masa seperti ini, diperhadapkan kepada majelis-majelis agama karena kepercayaannya kepada Kristus, kepada penguasa-penguasa, ya, bahkan kepada pemerintah-pemerintah. Tapi kembali kita lihat kata-kata di situ, janganlah kamu khawatir. Nah, ini suatu penguatan bagi kita orang-orang percaya. Ketika kita menghadapi masalah yang sama, firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ya. Tapi apa yang dikatakan di situ? Sebab pada saat itu juga, ya, ketika kita menghadapi masalah yang sama, pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Luar biasa ya. Jadi orang yang didiami Roh Kudus tadi, dia tidak akan khawatir ketika dia menghadapi masalah. Ya, terutama masalah ketika bersangkutan dengan iman kepercayaannya kepada Kristus. Ya, bahkan diperhadapkan pada penguasa-penguasa, ya, mungkin dia akan menghadapi pemerintah-pemerintah, ya, karena dia percaya kepada Yesus. Tapi kembali firman Tuhan, jangan kamu khawatir apa yang harus kamu katakan, karena pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya. Nah, jadi orang yang didiami oleh Roh Kudus, pertama, dia tidak akan takut untuk menyaksikan imannya kepada dunia ini. Ya. Karena dia tahu persis ketika dia menyaksikan imannya kepada dunia ini, ada tantangan, ada kendala yang harus dia hadapi, dan itu pasti terjadi. Tapi firman Tuhan memberi pengharapan bahwa jangan kamu khawatir, karena pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan kepada pemerintah-pemerintah, kepada penguasa-penguasa, kepada majelis-majelis. Ini luar biasa ya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang didiami Roh Kudus, artinya orang yang sudah ada Roh Kudus dalam dirinya, apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Yang kedua, tadi dia tidak akan khawatir, ya. Yang kedua, Roh Kudus itu akan melindungi dia, ya. Jadi kalau kita yang hadir pada pagi hari ini, kita merasa Roh Kudus ada dalam diri kita, harusnya Roh Kudus itu menjadi pelindung bagi kita, ya. Tidak hanya sebagai penolong sehingga kita tidak khawatir, tapi menjadi pelindung bagi setiap kita, orang yang sudah didiami Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Apa yang firman Tuhan katakan? Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1 2 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Ketika Roh Kudus turun atas Maria, Roh Kudus itu melindungi dia. Melindungi dia karena dia sedang mengandung, ya, yang dari Allah, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Dikatakan Roh Kudus akan melindungi dia sehingga yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya. Ada pemeliharaan Tuhan di sana. Ketika Roh Kudus mendiami seseorang, ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap hidupnya. Sehingga kembali tadi poin 1, dia tidak akan pernah khawatir dalam hidupnya karena ada perlindungan. Ya. Apakah saudara merasa ada Roh Kudus dalam dirimu? Ada? Ya, kalau ada harusnya kita tidak merasa apa? Takut, tidak merasa khawatir. Ya. Karena kita tahu bahwa ada perlindungan Tuhan dalam diri kita. Ya. Nah, oke, yang selanjutnya, ya, poin selanjutnya, apa yang akan terjadi di dalam diri orang yang didiami oleh Roh Kudus? Poin yang ketiga,
orang yang didiami Roh Kudus dalam dirinya, dia akan mentransfer Roh Kudus atau menjadi apa namanya ya? Mentransfer itu atau berdampak bagi orang lain sehingga orang lain juga merasakan ada Roh Kudus dalam dirinya. Ya. Nah, apakah kamu sudah pernah ketika kamu merasa Roh Kudus ada dalam dirimu, orang akan merasa juga ada Roh Kudus dalam dirinya? Ya, karena terpancar Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu terpancar kepada orang lain. Sehingga orang lain pun merasakan ada kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Ini mentransfer. Nah, coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 41. Lukas 1 ayat 41. Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam dirinya. Ada penyertaan, ada perlindungan. Ketika dia ketemu dengan saudaranya Elisabet, anak itu melonjak, dikandung dari Roh Kudus, melonjak, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi mentransfer. Kita yang sudah didiami Roh Kudus, ketika kita berjumpa dengan orang, apakah orang merasakan juga ada Roh Kudus di dalam dirinya? Ini artinya kita membawa dampak. Roh Kudus yang ada dalam diri kita membawa dampak. Orang lain pun merasakan Roh Kudus, orang lain pun merasakan Roh Kudus. Seberapa banyak kalau kita ketemu, mungkin kita ketemu 100 orang setiap hari, dan kita akan membawa dampak kepada 100 orang karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi kembali, orang yang sudah didiami Roh Kudus pasti hidupnya akan berdampak. Ya, berdampak secara rohani. Ya, akan membawa berkat kepada banyak orang. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Nah, orang yang didiami Roh Kudus akan mentransfer roh yang ada dalam dirinya. Ya, jadi harusnya keberadaan kita, orang-orang yang sudah punya Roh Kudus dalam dirinya, orang yang sudah didiami Roh Kudus, harusnya kita membawa dampak pada lingkungan kita, kepada teman-teman kita. Bukan dampak yang buruk ya, tapi dampak ya karena kita didiami Roh Kudus, ya dampak yang baik yang keluar dari Roh Kudus itu akan kita transfer ke orang lain. Ya. Nah ini penting ya. Ya oke. Perhatikan. Ya, supaya firman Tuhan benar-benar kamu dapatkan. Supaya kita tidak hanya merasa kita didiami Roh Kudus, padahal Roh Kudus yang ada dalam diri kita harusnya berdampak. Ketika kita nggak punya dampak terhadap lingkungan kita, hidup kita tidak berdampak, dan kita merasa Roh Kudus ada dalam diri, sebenarnya Roh Kudus nggak ada dalam diri kita. Ya. Sebenarnya Roh Kudus nggak ada dalam diri kita. Karena harusnya orang yang didiami oleh Roh Kudus, hidupnya akan membawa dampak kepada orang lain. Dampak yang baik. Yang baik menurut ukuran firman Tuhan. Ini coba kita renungkan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, apakah hidupku sudah berdampak bagi orang lain, atau saya hanya merasa ada Roh Kudus dalam diriku? Celaka kalau kita hanya merasa, karena orang yang hidupnya didiami Roh Kudus, hidupnya pasti berdampak. Seperti Maria ketika dia mengandung Tuhan Yesus, karena dikandung dari Roh Kudus, dari Tuhan sendiri. Ketika bertemu dengan saudaranya Elisabet pun dipenuhi oleh Roh Kudus, membawa dampak. Ya. Selanjutnya, bagaimana supaya seseorang itu didiami oleh Roh Kudus? Ya. Sehingga saya katakan tadi, jangan sampai kita hanya merasa saya didiami Roh Kudus, padahal enggak. Bagaimana ciri-ciri orang yang didiami oleh Roh Kudus? Atau bagaimana kita bisa melihat orang yang hidupnya ada Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus? Apakah ketika kita lihat dari pujiannya? Apakah ketika lihat dia berbahasa roh? Apakah kita bisa lihat dari dia penyembahannya? Atau dia manifestasi, apakah bisa kita lihat dari situ?
Bisa ya, bisa tidak. Ya, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Karena kita standarnya adalah firman Tuhan, bukan standarnya karena perasaan, bukan standarnya karena ya asumsi kita, tapi kembali standarnya adalah firman Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup ini harus diukur dengan firman Tuhan. Benar tidaknya? Ya, karena banyak orang mengajarkan berdasarkan pengalaman hidupnya, itu nggak bisa jadi standar. Ya. Tapi harus kembali kepada firman Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu apa? Back to Bible. Back to Bible. Kembali kepada semua, kembali kepada firman Tuhan, bukan kepada perasaan. Apakah kita dikatakan dipenuhi Roh Kudus ketika kita berdoa dan badan kita merinding? Orang yang setan juga merinding kan? Benar nggak? Orang masuk ke tempat-tempat gelap dan juga merinding kan? Apakah itu dipenuhi Roh Kudus karena merinding? Ya. Makanya saya katakan kembali kepada firman. Oke. Jadi orang yang didiami Roh Kudus bisa kita lihat dari bagaimana hidupnya. Orang yang didiami Roh Kudus pasti hidupnya benar. Ya. Kembali benar menurut standar firman Tuhan, bukan benar menurut pemahaman kita. Ya, kembali menurut standarnya Tuhan. Coba kita baca di dalam Lukas 2 ayat 25 dan 26. Ya. Lukas 2 ayat 25 dan 26. Sudah dapat? Coba kita baca sama-sama. 1 2 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, bagaimana hidup Simeon? Yang dikatakan ada Roh Kudus di atasnya. Hidupnya apa dikatakan di situ? Dia seorang yang benar dan saleh. Benar, saleh itu di atasnya benar. Dia orang yang benar di hadapan Tuhan, yang selalu menantikan penghiburan bagi Israel. Ya. Jadi orang yang didiami Roh Kudus pasti hidupnya adalah hidup yang benar. Ya. Bukan hidup yang betul. Ya. Beda nggak kalau ditambah awalan? Betul dengan benar. Awalan ke. Kalau betul di awalan ke artinya apa? Akhiran an. Kebetulan. Kebetulan aja dia baik. Ya. Tapi kalau kebenaran, ya pasti hidupnya selalu benar. Ya. Jadi orang yang didiami Roh Kudus akan nampak dari hidupnya, yaitu hidupnya akan benar. Ya. Akan selalu benar. Bukan benar pada saat hari Minggu, pada saat Natal, pada saat Paskah, hidupnya benar. Di luar itu hidupnya betul. Kebetulan aja dia baik. Ya. Jadi orang yang didiami oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya benar. Ya. Akan selalu menunjukkan hal-hal yang benar. Ya, kembali tadi standarnya kembali firman Tuhan, benar menurut firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan berbohong. Dia akan nampak dari hidupnya tidak akan berbohong. Firman Tuhan katakan mengasihi, nampak dalam hidupnya mengasihi. Ya. Nah itu semua. Ya. Jadi orang yang didiami Roh Kudus akan nampak dari hidupnya benar. Tentu itu terus dalam perjuangan kan. Ya. Karena Tuhan katakan kamu harus sempurna. Walaupun mungkin sampai mati kita pun tidak akan sempurna. Tapi Tuhan katakan sempurnalah kamu seperti Bapamu di dalam hal karakter bisa kita sempurna, kita mengejar itu. Nah, jadi kembali di sini. Kalau saudara dan saya merasa diri saudara didiami oleh Roh Kudus, coba koreksi, coba lihat kembali apakah hidupmu sudah benar, apakah hidupmu sudah benar menurut standarnya Tuhan. Kalau tidak, mari kita perbaiki sama-sama. Mari kita kembali ke jalan yang benar yang Tuhan mau. Ya, bukan berjalan
dengan perasaan Roh Kudus ada dalam diri saya, tapi kelakuan saya tidak menunjukkan Roh Kudus yang ada dalam diri. Artinya kita hanya merasa Roh Kudus ada dalam diri kita, tapi buah-buahnya tidak ada. Lihat, ya. Selanjutnya dikatakan ayat Yohanes 14 ayat 26, coba kita baca. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 26. 1 2 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Ini bagian dari tadi. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itulah yang terus mengingatkan kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik, supaya yang keluar dari dalam perbendaharaan hidup kita adalah buah-buah roh, karena ada Roh Kudus di dalam. Ini peran Roh Kudus apa sih? Tadi mengajarkan, mengingatkan. Mengajar itu artinya sama ketika saya dengan Bunda mengajar kalian. Ya kalau kita lihat sudah lari dari rel kebenaran, kita ajarkan. Oh itu tidak baik. Ya. Anak-anak SMP berkata-kata yang kebun binatang, oh itu kita ajarkan karena itu tidak benar. Ya, masa sih ciptaan Tuhan yang mulia itu dikatakan gogok? Benar enggak? Ketika kamu berkata seperti itu, kamu sedang menghina pencipta. Kamu sedang menghina Tuhan. Mungkin itu kamu merasa bahwa itu lelucon. Tapi itu menghina Tuhan. Kamu panggil ciptaan yang mulia, dikatakan segambar dan serupa dengan Allah, kau panggilkan dia binatang. Kamu sedang menghina Tuhan. Karena dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kau panggil dia binatang, kau sedang menghina penciptanya, yaitu Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Jadi yang keluar dalam diri kita, Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan. Ketika kita mau berbuat jahat misalnya sama orang, atau kita merancangkan sesuatu yang tidak baik sama orang, Roh Kudus itu berbicara dalam diri kita, dalam diri saudara dan saya. Kalau kau saudara merasa Roh Kudus ada dalam dirimu, engkau akan diingatkan, sehingga apa yang kau buat adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang keluar di dalam diri kita adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan, sehingga dikatakan orang melihat perbuatanmu dan dia akan memuliakan Bapamu di surga. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Amin. Amin. Ini kamu tangkap baik-baik, sehingga hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hidup yang mendukakan hati Tuhan. Ya. Dikatakan, oke. Sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Coba kita baca Kisah 2 ayat 38. Kisah pasal 2 ayat 38, apa yang dikatakan di situ? Kisah pasal 2 ayat 38, sudah dapat? Amin. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus yang mengampunkan dosa-dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang mau menerima Roh Kudus, ya mau tidak mau dia harus bertobat. Ya. Itu syaratnya. Kalau kau nggak pernah bertobat dalam hidupmu, baru kau mau masukkan Roh Kudus dalam dirimu, nggak bisa. Ya, nggak mungkin yang kudus dengan yang kudis itu nggak bisa. Namanya juga Roh Kudus. Mau menyatu dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, nggak bisa. Bagaikan minyak dengan air yang tidak akan pernah dipersatukan. Ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ayo minta ampun sama Tuhan. Yang saya katakan, ada dua murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan siapa? Petrus dan Yudas. Apa kesamaan mereka, Petrus dan Yudas? Hah? Satu menjual
gurunya, satunya menyangkal gurunya. Baik nggak itu? Bedanya apa? Sama-sama berbuat salah, sama-sama berbuat dosa. Ya, ayo perhatikan ke sini. Sama-sama berbuat salah, sama-sama berbuat dosa. Bedanya apa? Ya, Petrus itu berbalik, bertobat, menyangkal dirinya bahwa aku ini orang yang telah berdosa. Ya. Yudas bunuh diri. Selesai. Kira-kira kalau kamu berbuat salah, kamu masuk tipe apa? Tipe Petrus atau tipe Yudas? Hah? Benar. Kamu bertobat. Nah. Bertobat. Ya. Jadi kembali, orang yang didiami Roh Kudus, kalau kamu mau didiami Roh Kudus, mau tidak mau harus bertobat. Ya. Ingat masa-masa yang kau lakukan, entah kau berbuat salah sama siapa, sama orang tuamu, sama temanmu. Ya. Berdosa itu tidak perlu tindakan. Ya. Tidak harus tindakan kamu karena berbuat dosa. Dalam pikiranmu saja, kau nggak suka orang itu sudah dosa. Ya. Kau udah merancangkan sesuatu yang tidak baik sama orang, kau udah dosa. Baca di perjanjian baru apa yang Tuhan Yesus katakan. Katakan, kau melihat yang laki-laki saja, kau melihat perempuan dan kau sudah merancangkan sesuatu dalam pikiranmu, kamu sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Sama dengan cewek-cewek juga. Ketika kau menonton film Korea, kau lihat cowok-cowok cakep di sana, kau sudah memikir, aduh kalau cowokku kayak gitu juga. Sudah mulai macam-macam pikirannya. Kamu sudah merancang ke sesuatu yang berdosa di dalam pikiran. Hanya Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Jadi kalau menjadi orang yang didiami Roh Kudus, ketika dia berbuat salah, dia akan kembali minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa. Orang yang didiami Roh Kudus, dia akan selalu diajarkan oleh Roh Kudus. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Itu jalanmu sedang sesat. Selanjutnya, orang yang didiami Roh Kudus adalah akan menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus. Ya. Coba kita baca di dalam Kisah 1 ayat 8. Ya. Kisah 1 ayat 8. Kita baca sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita sudah didiami oleh Roh Kudus, orang yang didiami oleh Roh Kudus, apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Dia akan menjadi saksi Kristus. Jadi orang yang sudah didiami Roh Kudus, dia akan menjadi saksi Kristus. Artinya apa? Dia akan memberitakan tentang Tuhan dimanapun dia ada. Tentang Yesus, tentang karya Yesus dimanapun dia ada. Dia tidak akan menikmati keselamatan itu sendiri. Dan itu Roh Kudus yang akan bicara terus dalam hatinya. Makanya Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Jadi orang yang didiami Roh Kudus, dia akan menerima kuasa itu, dan dikatakan murid-muridnya ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka nyebar. Yang tadinya hanya ngumpul di Yerusalem, akhirnya mereka menyebar. Itu hasil-hasil penginjilan sampai kita menerima Kristus sampai saat ini. Itu hasil orang-orang yang menyampaikan. Masih banyak orang yang belum mendengar ini. Siapa yang akan pergi menyampaikannya? Kita yang sudah diambil oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita merasa diri kita didiami Roh Kudus, jadilah saksi Kristus. Saksikan siapa itu Yesus, saksikan apa karyanya, apa yang sudah dilakukan untuk dirimu dan untuk dunia ini. Ya, bahwa tanpa Yesus manusia akan binasa.
tanpa Yesus manusia akan binasa, akan mati kekal. Ini yang harus berita yang harus kita sampaikan. Terakhir, Kisah 2 ayat 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang saya katakan itu bisa saja orang berkata berbahasa roh ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi apa yang akan terjadi atas diri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Pertama tadi apa? Dia tidak akan khawatir ketika dia menghadapi tantangan karena dia memberitakan Injil. Yang kedua apa? Dia ketiga itu. Yang kedua apa? Dia akan merasa dilindungi kan? Orang yang didiami Roh Kudus akan dilindungi oleh Roh Kudus. Ya. Dia akan disertai oleh Roh Kudus. Dan orang yang didiami Roh Kudus, dia akan mentransfer roh itu yang ada dalam dirinya sehingga membawa dampak kepada lingkungan, kepada orang lain. Hidupnya akan berdampak. Dan yang keempat, orang yang didiami Roh Kudus akan nampak dari hidupnya yang benar kan? Benar menurut standarnya firman Tuhan. Dan terakhir, orang yang didiami Roh Kudus, dia akan menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Dia tidak akan berdiam diri, tapi dia akan membagikan siapa Yesus, apa yang sudah dilakukan Yesus atas dirinya, dan dia akan menangis melihat orang yang akan